Pemirsa Intens investigasi kasus dugaan penghilangan nyawa Vina dan sang kekasih Muhammad Rizky Rudiana alias Eki saat ini diketahui memang menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan. Ya, mengundang tanda tanya besar di kalangan masyarakat, meluas dan simpang siurnya kabar berita terkait hal ini ternyata bahkan memunculkan para akademisi populer tanah air. Salah satu yang cukup mencengangkan adalah munculnya nama mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabar Reskrim Polri, yang menjabat sejak pada medio tahun 2008 silam hingga tahun 2009, Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Lantas, seperti apa angkat bicaranya Susno Duaji dalam kisah yang tak pernah berkesudahan meski sudah hampir 8 tahun berselang tersebut? Seperti apa pula ia angkat bicara mengenai misteri penuh tanda tanya yang dilakukan pihak kepolisian dengan menghilangkan 2 DPO. Benarkah pula Susno Duaji memiliki keyakinan penuh pihak kepolisian mampu mengungkap misteri hilangnya nyawa Vina yang disebut-sebut melibatkan orang penting di Republik ini tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memiliki segudang karir yang menjulang di institusi tertinggi pemberantas hukum di tanah air, munculnya nama mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabar Reskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Susno Duaji memang seolah menjadi angin segar dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki. Ya, Susno Duaji yang sebelumnya tampil dalam sebuah podcast yang membahas hal yang sama saat dikunjungi kemarin eksklusif oleh tim Intens Investigasi pun ternyata bersedia pula untuk memberikan pernyataannya terkait kasus hukum yang belum juga selesai meski sudah berjalan hampir 8 tahun tersebut. Susno Duaji mengawali pernyataan dengan pihak kepolisian yang dalam hal ini diketahui telah menghilangkan 2 daftar pencarian orang alias DPO yang bahkan sudah ditetapkan sejak di awal terjadinya kasus ini. Menurutnya memang tak ada salahnya juga pihak kepolisian menghilangkan daftar DPO jika memang berkesuaian dengan alasan hukum yang tepat atau dalam tanda petik bukan sengaja dihilangkan. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 atau 9, sehingga DPO ada 1. Itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan yang mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Ya, pertama kasus Vina ini terjadi sudah 8 tahun yang lalu. Kemudian ada menyisakan 3 DPO. Kemudian menyisakan juga bahwa para terdakwa memungkiri perbuatannya. Itu jadi PR ya. Udah diam 8 tahun. Tahu-tahu terangkat dalam film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Oke. Apapun juga soal film itu, karena ini bukan film dokumenter, jelas beda dengan kondisi aslinya. Karena dia kan dicampur-campur supaya banyak penonton gitu kan, itu biasa. Tetapi apapun, walaupun tidak sama dengan aslinya, kita berterima kasih lah. Tanpa film itu, kasus ini tidak terangkat. Nah, sehingga DPO tidak terungkap. Dan kita tidak tahu bahwa ada orang yang dihukum tapi memungkiri perbuatannya. Apakah yang dihukum itu
betul bukan pelakunya apa tidak, kita tidak tahu. Hanya bisa menganalisa dari dua pandangan. Pandangan pertama adalah segi hukum. Segi hukum ya udah tuntas. Karena apa? Udah dihukum sesudah inkrah. Nah, tapi apakah benar itu? Hakim manusia, jaksa manusia, polisi manusia, bisa saja kesalahan. Kenapa bisa kesalahan? Kan pernah terjadi tahun 80-an. Untuk kasus tahun 70-an terjadinya Sengkon dan Karta. Sudah dihukum, mempunyai kekuatan hukum tetap, tahu-tahu ada pelaku aslinya. Akhirnya apa? Kan orang sudah dihukum. Nah, jadi artinya bisa salah. Apakah kasus ini bisa salah? Bisa saja. Polisi manusia apa manusia. Caranya gimana? Ya sekarang yang dilakukan. Para terpidana bisa mengajukan upaya berupa PK. Kalau ada bukti baru. Kemudian DPO yang tertangkap sekarang disidik oleh polisi. Boleh disidik. Tapi kalau kasus lama nggak boleh lagi disidik gitu. Tersangka yang sudah kekuatan hukum tetap. Kenapa? Nibis in idem, banyak sekali disidik. Nah, siapa tahu dalam penyidikan tersangka yang baru ditemukan bukti baru bisa dipakai oleh terhukum ini untuk mengajukan PK, namanya nupum. Nah, sekarang pertanyaannya yang dihebohkan masyarakat sekarang, loh kok DPO-nya 3, tahu-tahu 1? Ya apa bisa gitu ya? Bisa saja. Jangankan 3 jadi 1, hilang pun bisa. Persoalannya adalah hilangnya itu bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan ini nggak boleh direkayasa. Tapi kalau memang hilang karena alasan hukum yang tepat, misalnya apa alasan hukum? Ya, para saksi atau para orang-orang yang memberi informasi kepada Polri yang sehingga ini jadi DPO mengakui bahwa dia berbohong, tidak benar DPO itu, ya bisa. Atau setelah Polri datang ke tempat kejadian, alamat itu tidak ada, orang itu tidak ada, segala macam tidak ada, berarti bohong. Yang bohong siapa? Bukan polisi yang kasih informasi sama polisi. Nah, kenapa heboh di masyarakat? Karena Polri menjelaskannya kurang jelas mengapa DPO itu hilang. Kenapa kurang jelas? Karena situasi. Situasi gimana? Kemarin itu kita lihat. Pada saat polisi konferensi pers, kondisinya begitu, sehingga seperti Dirkrim ya, udah pokoknya tinggal 1, nanti. Nah, nanti itu maksudnya nanti akan dijelaskan lagi. Ya, kita tunggu lagi penjelasannya. Susno sebagai orang yang mengenyam pendidikan di kepolisian, hukum, dan manajemen itu juga menambahkan, jika sebenarnya tersangka yang sudah dirilis oleh institusi yang sebelumnya menjadi tempatnya bernaung tersebut sudah jelas merupakan Peggy Setiawan seperti yang dimaksud dalam DPO. Namun apakah ia benar merupakan pelaku seperti yang diduga disangkakan pihak kepolisian dalam kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki? Tentu harus dilakukan pendalaman yang matang, yang bahkan harus menerapkan metode Scientific Crime Investigation atau M-metode yang memadukan teknik prosedur dan juga teori ilmiah guna memenuhi unsur sebuah kejahatan dan atau memenuhi kebutuhan hukum. Yang jelas, Peggy ini tidak bisa dipungkiri lagi. Secara keterangan saksi, ibu kandungnya sudah mengatakan bahwa dia adalah Peggy. Bukti-bukti Scientific Crime Investigation mengatakan dia Peggy. Apa itu? Kartu keluarga, KTP, sidik jari, dan sebagainya, itu adalah Peggy. Berarti kita harus percaya 100% Peggy. Dan hormat kita pada Polda Jawa Barat atau pada Polri. Persoalannya satu, apakah dia pelaku pembunuhan dan yang Peggy sendiri menolak dan Polri belum membuktikan. Yang baru dibuktikan oleh Polri, dia adalah betul namanya Peggy dan betul cocok dengan DPO. Persoalannya apakah dia pelakunya? Maka disinilah Polri berhati-hati melakukan Scientific Crime Investigation. Ya, cari saksi.
Kalau saksi pelaku yang sudah dihukum nggak bisa lagi karena mereka sudah mencabut kesaksiannya kan. Ketemu saksi yang baru siapa nih? Siapa? Iya benar. Nah, ketemu saksi EF, mudah-mudahan kesaksian EF dan lain-lain itu kuat. Karena kalau hanya EF aja maka satu saksi bukan saksi. Yang berikut ditemukan lagi yang terkait dengan scientific crime investigation, misalnya ada sidik jari yang di TKP yang menunjukkan dia pelaku, ada CCTV, ada percakapan di telepon, atau ada WA, atau ada apa-apa yang nggak bisa mungkir lagi dia. Tentang dia nolak bisa saja akan memperberat hukumannya. Nah inilah yang sedang diupayakan oleh Polri. Sementara itu, jika dijelaskan scientific crime investigation adalah proses memanfaatkan disiplin ilmu untuk menarik garis-garis singgung untuk menemukan seseorang yang disangkakan atau melakukan perbuatan yang dituduhkan. Hal tersebut biasanya terkait dengan banyaknya cara-cara ilmiah dan atau metode-metode lainnya agar polisi dapat menyimpulkan berdasarkan keidentikan yang dihasilkan dari berbagai sudut pandang. Jadi yang disebut dengan scientific crime investigation yaitu bagaimana Polri memanfaatkan berbagai disiplin ilmu untuk menarik garis-garis singgung sehingga menemukan adanya kaitan antara yang dipersangkakan dan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan. Nah, dari berbagai bukti ilmiah ini, karena ini sifatnya bukti ilmiah, siapapun juga bisa menguji itu secara ilmiah yang tidak terbantahkan. Sebagai contoh misalnya, kalau si Peggy tidak mengakui, tapi apabila waktu visum et repertum itu ada yang bisa diketemukan DNA-nya dan sekarang si Peggy diuji DNA apabila ada kesamaan, maka walaupun dia menghindar itu tidak bisa diabaikan. Maka sebuah bukti yang tidak dapat diabaikan sebagai keterkaitan hubungan sebab akibat dengan yang meninggal. Demikian. Linda ini kan saksi yang dipakai karena dia dalam keadaan kesurupan. Memang dalam ilmu kepolisian kita tidak pernah belajar bahwa orang kesurupan itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Kalau sekedar hanya sebagai asumsi-asumsi sementara, silakan saja. Tapi harus ada bukti-bukti lain yang berkesesuaian dengan keterangan itu. Dan itu tidak bisa dipakai sama sekali. Jangan sampai nanti paranormal pun dipakai, nanti kan repot. Bagaimana itu jadi scientific crime investigation, tidak masuk pada definisi itu, demikian. Kalau dia memberikan keterangan bohong dalam keadaan sadar, itu bisa dipersangkakan karena dengan keterangan bohong itu ada orang lain yang dirugikan. Maka dari itu, Susno pun beranggapan jika kasus kesurupan yang dialami Linda tak bisa dijadikan sebuah alat bukti. Bahkan jika menggunakan alat-alat yang canggih sekalipun. Pasalnya menurutnya, salah satu dasar yang menjadi awal mula saksi dimintai keterangan adalah dinyatakan dalam kondisi sehat, baik secara jasmani dan juga rohani. Boleh saja, setiap orang boleh dimintai keterangan asalkan ini bermanfaat untuk mengungkap perkara ini dan membuktikan perkara ini. Yang tidak boleh, orang yang dalam kondisi tidak sehat, jasmani dan rohani. Nah contohnya apa? Linda. Pada saat dia kesurupan, dia tidak boleh diminta keterangan. Karena apa? Seseorang saksi termasuk tersangka saat diperiksa itu pertanyaan pertama itu apa? Apakah Anda bersedia diperiksa? Kedua, apakah Anda dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Wah, kalau dia lagi yang membunuh ada ini kan nggak sehat ini kan. Berarti tidak boleh diperiksa. Boro-boro keterangannya dipakai. Diperiksa pun tidak boleh. Karena hukum acara kita harus menentukan orang yang diperiksa itu sehat jasmani dan rohani. Dan keterangan yang bisa dipakai adalah keterangan orang sehat. Keterangan orang kesurupan nggak masuk. Jai langkung, jai langse, dukun, hipnotis nggak masuk juga. No, bukan itu yang ditanya polisi. Yang ditanya polisi itu mungkin, apakah Anda kenal dengan Eki, dengan ini? Apakah Anda kenal dengan siapa Peggy? Apakah Anda kenal dengan 8 ini? Apakah Anda tahu bahwa malam itu akan terjadi itu? Polisi tidak mungkin akan mencari, apakah kamu kesurupan? Nah kan kesurupan itu kan direkam film kan? Mungkin disuruh kesurupan ya supaya filmnya, ya kan sekarang orang senang nonton film-film horor kan? Yo kamu coba kesurupan lah ya, tinggal dia gemeter-gemeter gini aja. Kan film ini kan bukan film dokumenter kan?
film layar lebar biasa tentunya ditambah bumbu-bumbu biar banyak penontonnya. Ini kan komersial. Lantas seperti apa pula Susno 2J juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Polri bisa segera menuntaskan kasus penghilangan nyawa Vina? Benarkah pula sebagai mantan petinggi di kepolisian, ia yakin Polri bisa memberikan keadilan hukum bagi keluarga Vina dan Eki? Insya Allah, selama Polri-nya serius dan menggunakan pendekatan scientific crime investigation, insya Allah terungkap. Kalau keadilan hukum sepanjang terungkap kan dapat ya, keadilan hukum ya. Tapi keadilan hakiki nggak bisa karena nyawa nggak bisa ditukar. Hanya nanti keadilan hukum, keadilan sebenarnya akan didapat di akhirat. Allah memberikan ganjaran karena dia orang yang tabah, orang yang sabar menghadapi cobaan. Ya kan ganjarannya surga kan. Jadi kalau dunia nggak bisa, dikasih duit berapapun, dikasih materi berapapun, anak sayangan nggak bisa ditukar. Bekerjalah serius, secara profesional, pengertian profesional tadi udah dibilang oleh beliau, secara hukum dan secara scientific crime investigation. Nggak usah terpengaruh yang lain-lain, pokoknya pakailah itu. Jadi kalau kita terpengaruh, mengikuti desakan, mengikuti tekanan, nanti bisa-bisa kita target gitu, ngejar setoran gitu kan, kalau supir oplet gitu. Itu tidak bagus gitu. Sementara itu, di balik kemunculan Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Susno 2J, salah satu ahli hukum yang dikenal cukup aktif mengawal kasus ini adalah pengacara kondang Johnson Panjaitan. Kerap tampil di sejumlah talk show perbincangkan hal ini. Lantas sebenarnya berdiri di sisi manakah Johnson Panjaitan? Benarkah ia siap jika dimintai bantuan hukum oleh kuasa hukum Peggy untuk mengawal kasus ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Ya, seperti diketahui sebelumnya, hebohnya kasus penghilangan nyawa Vina memang tidak hanya banyak diperbincangkan di jagat dunia sosial media saja, melainkan debat-debat terbuka yang beredar di banyak televisi swasta. Kerap muncul dan dikenal cukup aktif mengawal kasus ini, pengacara kondang Johnson Panjaitan yang ditemui usai mengisi acara kemarin, siap jika dimintai bantuan hukum oleh kuasa hukum Peggy untuk mengawal kasus ini. Aku bersedia masuk ke dalam tim pembela karena sudah ada lawyernya, dan doa saya bersama dengan Peggy mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan ya agar dia mampu menghadapi ini. Dan ingat, semua orang harus praduga tak bersalah, jangan menuduh orang sebelum diadili karena banyak soal yang masih harus dipersoalkan. Jadi mari kasus ini kita bawa ke pengadilan dan hak-hak dari Peggy diberikan dan keluarga dilindungi, jangan ada teror-teror, tekanan dan lain sebagainya. Prosedurnya ditempuh gitu loh, agar tidak proses penegakan hukum yang sesat. Saya siap membantu Peggy dan keluarganya. Terus berjuang sampai akhir nanti. Terus berjuang, karena ini bukan hanya kepentingan Peggy, tapi kepentingan kita semua yang bisa potensial jadi korban, sama seperti kata netizen, citizen, ayo ya, akademisi jangan diam saja, karena ini taruhannya adalah integrated criminal justice system kita yang kelihatannya sudah semakin rusak dan berbau busuk. Johnson bahkan cukup dramatis saat dimintai keterangannya terkait pengakuan mengejutkan Peggy Setiawan alias Robi Irawan atau alias Peron.
yang di hadapan para awak media usai rilis menyebutkan tidak bersalah dan siap mati jika betul terlibat dalam penghilangan nyawa Vina dan Eki seperti yang disebutkan pihak kepolisian. Baginya hal ini merupakan keberanian yang sangat luar biasa dan seharusnya dilindungi oleh undang-undang, terlebih karena ancaman serius yang datang kepadanya dan juga hukuman yang sangat berat yang harus menantinya. Lantas pesan apa yang ingin disampaikan Johnson Panjaitan? Benarkah ia mendoakan Peggy agar segera mendapatkan keadilannya? Bagi saya mengerti lapangan. Bagi saya itu keberanian yang sangat luar biasa dan harus dilindungi oleh undang-undang. Karena pasal 53 dia harus didampingi oleh pengacara karena dia dituduh hal yang sangat serius dan ancaman hukumannya berat. Ya, selain itu juga menurut saya ya jangan dimanipulasi, semua prosesnya harus transparan dan akuntabel ya, agar Peggy pun berhak mendapatkan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi jangan sampai mengadili dan memvonis orang yang tidak bersalah. Ya, saya kira ini bukan hanya pertaruhan dunia nyata, tapi ini sudah pertarungan roh. Jadi doa saya menyertai Peggy dan keluarga dan juga tim pengacaranya agar sungguh-sungguh menghadapi tuduhan yang sangat berat ini, ya kan? Di tengah-tengah praktek indikasi dari proses penegakan hukum yang buruk, yang salah gitu ya. Apalagi mengandalkan 3 dunia, dunia nyata, dunia goib, dan dunia maya. Jadi ini sangat berat menurut saya tuduhan-tuduhan seperti ini. Jadi saya kira tim lawyernya harus bikin tim yang sungguh kuat untuk menghadapi ini semua. Dan juga menurut saya penegak-penegak hukum lain juga harus melakukan evaluasi dan eksaminasi nih terhadap orang-orang yang menangani ini, karena ini kan akan jalan lagi ke depan kan. Akan ada PK mungkin, akan ada pemeriksaan dan Peggy dibawa ke pengadilan. Kalau diulang lagi ya rusak lagi. Rusaklah negara ini. Sementara itu menjadi drama panjang yang seolah belum berkesudahan. Banyak yang berharap agar pihak-pihak mendapatkan keadilannya. Seperti halnya datang dari ahli spiritual Pangeran Langit dan Ratna Listi. Halo, gue Vicky mau ucapin congrats buat Intense menuju 3 juta subscriber. Jangan lupa teman-teman semuanya like, comment, and subscribe. Sementara itu menjadi drama panjang yang seolah belum berkesudahan. Banyak yang berharap agar pihak-pihak mendapatkan keadilannya. Seperti halnya datang dari ahli spiritual Pangeran Langit dan Ratna Listi. Lantas benarkah sebagai ahli spiritual keduanya menduga jika tak lama lagi permasalahan ini akan segera selesai? Ya kalau masalah ada atau tidak saya nggak paham ya untuk hal itu gitu. Karena itu kan memang wewenangnya polisi, ranahnya polisi gitu. Dan ya yang saya harapin secara ya masyarakat biasa ya semoga di Indonesia ini mendapatkan keadilan yang benar-benar adil gitu atas setiap sesuatu yang terjadi gitu, apalagi kasus-kasus pembunuhan gitu kan. Dan saya berharap juga ya jangan ada terulang lagi hal-hal yang seperti ini gitu. Ya mungkin sebulanan lagi paling lama sih atau 2 bulanan lagi mungkin saya melihat selesai sih insya Allah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi.